ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di sini ada yang bertanya, mulai malam ke-15 Ramadan, ya, di sesi kedua ini disunnahkan untuk menambah doa kunut saat witir. Bagaimana bacaan witir yang sesuai sunnah? Dan apa faedah doa kunut tersebut? Yang pertama, perlu diketahui bahwa doa kunut witir yang dibaca di sholat witir itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Diajari doa tersebut untuk dibaca di kunut witir. Dan tidak ada pengkhususan doa kunut itu dibaca di pertengahan Ramadan. Tidak ada pengkhususan yang berasal dari hadits yang sahih. Memang ada sebagian hadits, tapi haditsnya lemah, yaitu tidak kuat. Karena itu harusnya kalau mau baca kunut witir dari awal Ramadan itu sudah disyariatkan membaca. Ya, dan sebenarnya rugi juga kalau tidak membaca dari awal Ramadan. Sebab subhanallah itu kandungan doa manfaatnya besar sekali. Ya Allahumma hdini fiman hadait. Kalau dia berjamaah, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami supaya tergolong kepada orang-orang yang diberi hidayah. Wa tawallana fiman tawallait. Dan lindungilah kami, tolonglah kami, sehingga kami tergolong kepada orang-orang yang kau beri walayah, beri perlindungan, beri pertolongan, beri bantuan. Ya, wa tawallani fiman tawallait, wa barik lana fima atait, dan berkahilah kami pada apa yang engkau berikan kepada kami. Wa qina syarra ma qadait, dan peliharalah kami, jaga kami dari kejelekan takdirmu. Ini subhanallah besar sekali arti dari doa kunut ini, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kita berlindung dari segala musibah, segala kejelekan, ya, segala ketentuan yang bisa membahayakan. Jadi doa ini kan kalau dibaca dari pertengahan Ramadan itu bagian dari doa. Sebenarnya ya kalau dihitung rugi, ya kita sebenarnya rugi tidak membacanya dari awal Ramadan. Maka kalau dibaca di setiap malam itu adalah hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum bermakmum ketika sholat berjamaah sedangkan imamnya adalah seorang perokok? Ya, kalau diukur pada setiap imam itu di masa sekarang misalnya, jangan sampai dia ada suatu warna dari warna kefasikan, ya, melakukan dosa-dosa besar, itu mungkin di banyak tempat sulit ditemukan. Karena banyak dari orang kadang dia punya kebaikan, tetap hatinya rajin ke masjid, cuma dia tidak bisa lepas dari dosa merokok ini. Ada sebagiannya lagi yang cukur jenggotnya dan sebagainya, yang isbal. Dan sebagian orang melakukan hal tersebut di atas dasar ketidaktahuan. Ada sebagian masyarakat kita yang merokok karena dianggapnya, sebagian orang mengatakan itu hukumnya makruh. Ya, padahal dia nggak tahu bahwa merokok ini hukumnya adalah diharamkan. Ya, orang-orang yang merokok saja di tulisan rokoknya tertulis, jangan sampai rokok ini membunuhmu. Ya, membunuh itu bukan kadar dimakruhkan kalau dalam bahasa agama. Dalam Al-Quran Allah firman, wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Allah firman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Selain daripada itu, orang yang merokok ini kalau dia menghirup rokoknya, asapnya itu bukan membahayakan dia saja, itu membahayakan orang-orang di sekitarnya, bahkan bisa membahayakan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Dan cukuplah di dalam hal itu ancaman di firman Allah, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima.
orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menyandang dosa yang sangat besar. Mungkin pula kadang ada yang mencukur jenggot. Sebagian orang ada yang memberikan fatwa tidak ada masalah cukur jenggot. Ya padahal itu adalah hal yang menyelisihi apa yang difatwakan oleh mayoritas ulama dan dihukumi sebagai suatu dosa. Maka di dalam hal-hal yang seperti ini kalau dikencangkan, ya mungkin seorang tidak bisa sholat berjamaah karena banyak sulit dia dapatkan masjid untuk hal yang seperti itu. Maka yang seperti ini nggak ada masalah. Seorang sholat di belakang imam seperti itu, insya Allah sholatnya syah. Nabi SAW di dalam sebuah hadits terkait dengan sebagian orang yang mengakhirkan sholat, beliau berkata, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Sholatlah kalian bersama mereka. Kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosa ditanggung oleh mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Saya setiap kali sholat sering melamun sembarangan. Bagaimana cara menghilangkannya? Iya. Pertama, ini lamungan-lamungan memang dia kadang sesuatu tidak ada yang bisa menahannya. Bisa datang kapan saja. Tapi yang pokok bagi seorang hamba itu, dia tidak membiarkannya, tapi dia melawannya. Karena itu pada saat sholat, ada beberapa kiat yang harus dihadirkan. Yang pertama, dihadirkan bahwa dirinya sedang berdiri di depan Allah. Kemudian yang kedua, dihadirkan keikhlasannya. Kemudian yang ketiga, dihadirkan harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian yang keempat, dia hadirkan sempurna di dalam beramal. Sempurna di dalam beramal, tidak ada celah. Tidak dia buka untuk dirinya celah kekurangan. Kemudian yang kelima, dia hadirkan perasaan bahwa ini sholat adalah nikmat yang sangat besar. Kalau dia tahu itu nikmat besar, tidak semua orang diberi kesempatan bisa sholat. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah dapat keutamaan. Sedangkan orang yang sholat itu, ketika dia sudah masuk di dalam sholatnya, itu ibarat orang yang sedang menghadiri sebuah acara yang penuh dengan hidangan dan hadiah. Ya kalau dia fokus di acara itu, dia lihat hidangannya, dia makan hadiahnya, dia perhatikan, dia pilih yang paling bagusnya, dia akan pulang dengan kemenangan. Tapi kalau dia datang acara di situ, dia cuma bengong-bengong saja, dia pikir hal yang lain, dia tidak makan, tidak juga dapat hadiah nanti. Maka dia harus tahu bahwa sholatnya itu nikmat, belum tentu berulang. Kemudian yang terakhir, dihadirkan di dalam dirinya bahwa sholatnya ini, sebagaimana banyak amalannya, dia banyak kekurangan. Karena dia banyak kekurangan, dia harus selalu memperbaiki dirinya. Baik, terakhir yang ketujuh, saya tambah supaya dihadirkan sifat dia selalu diawasi oleh Allah. Ada Allah yang melihatnya. Insya Allah kalau dihadirkan 7 hal ini dalam sholatnya, dia cuman berputar pada 7 hal ini, itu dia akan khusyuk di dalam sholat dan tidak akan membuka celah untuk syaitan di dalam dirinya, di dalam sholatnya. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam.